Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin narsadakumullah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di malam ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menunaikan salah satu dari kewajiban kita selaku seorang mukmin, yakni menjalankan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan amal soleh yang lain, yaitu mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai bagian dari amal soleh kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman hingga datang akhir zaman nanti. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan ya, yang tema kita terfokus pada muamalah maliyah, tetapi kita masih baru tahapan mengkaji upaya untuk meraih rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya samawiyah. Jadi ikhtiar manusia yang kita tujukan untuk langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizki kepada kita semuanya. Sedangkan nanti kita mengkaji tentang muamalah maliyahnya, ini merupakan satu dari ikhtiar kita ya, manakala seseorang ini sudah dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Tentunya kita akan lebih baik itu kalau kita memahami dulu tentang bagaimana upaya-upaya bisa membuka pintu rezeki langit. Karena kalau itu sudah bisa kita lakukan dan Allah membukakan pintu rezekinya, itu no problem. Problem kita ini apa yang kita lakukan ini jalan saja. Ya, jalan saja. Sebagaimana
pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ya, bahwasanya Imam Malik dan Imam Syafi'i ini dalam rangka untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan bahwasanya rezeki yang telah Allah gariskan kepada seorang hamba itu pasti akan sampai kepada hamba tersebut. Sementara kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya rezeki itu hanya akan kita peroleh dengan cara kita bekerja. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat tidak menjadikan di antara guru dengan murid ini berselisih paham. Akhirnya masing-masing bersikukuh ya dalam prinsip ilmu. Seorang ulama ini, Imam Asy-Syafi'i kemudian beliau pergi meninggalkan majelis dan minta izin untuk keluar. Beliau Imam Syafi'i ini mencari pekerjaan. Pekerjaan yang dia dapatkan adalah ikut membantu seorang muslim sedang memanen anggur. Seharian Imam Syafi'i ini bekerja sebagai pemanen anggur. Kemudian menjelang waktu sore, Imam Syafi'i ini mendapatkan gaji 1 keranjang anggur. 1 keranjang anggur ini kemudian dibawa Imam Syafi'i menuju Imam Malik. Yang sementara Imam Malik tatkala ditinggalkan Imam Syafi'i di dalam majelis ini belum berpindah tempat. Beliau masih berada di tempat itu. Sampai Imam Syafi'i kembali ke majelis ilmu itu, Imam Malik masih berada di situ. Terjadi dialog yang menarik. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, ini ada rezeki, silahkan kita makan." Anggurnya dibawa di hadapan Imam Malik dan di hadapan Imam Syafi'i. Tatkala mempersilahkan anggur untuk dimakan ini, Imam Syafi'i sambil berkata, "Inilah yang aku maksud bahwasanya rezeki itu akan kita dapatkan dengan cara bekerja. Sehari saya bekerja sebagai pemetik anggur, hari ini gajinya adalah sekeranjang anggur, inilah. Anggur inilah rezeki yang aku dapatkan dari sehari bekerja." Pendapat Imam Syafi'i yang seperti ini, Imam Malik tersenyum. Sambil Imam Malik mengatakan, "Sehari saya berada di tempat ini, belum meninggalkan tempat. Imam Syafi'i meninggalkan tempat sini, saya masih berada di sini. Imam Syafi'i ini kembali ke sini, saya masih berada di sini. Sehari penuh saya ngajar santri-santri belajar agama. Tetapi kalian lihat kan, rezeki saya juga anggur. Rezeki saya juga anggur." Imam Syafi'i ini juga sambil tertunduk, sambil manggut-manggut ya. Benar juga gitu loh. Benar juga. Karena apa? Imam Malik sehari tidak bekerja, ngajar ngaji di situ. Rezekinya sama dengan orang yang sehari bekerja pemanen anggur gitu loh. Nyatanya Imam Malik juga menikmati anggur itu apa yang dipersilahkan dari Imam Syafi'i. Nah, berangkat dari sinilah Ewan sekalian, memang ada 2 pemahaman terkait dalam masalah rezeki yang hari ini mereka lebih serius dan lebih semangat belajar tentang muamalah ini karena memang kebanyakan lebih merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i. Bekerja, mencari rezeki itu memang harus bekerja. Ya. Sementara apa yang diyakini, yang dipahami oleh Imam Malik itu jarang-jarang dimiliki oleh kita semua gitu loh. Sing penting awake dhewe ngaji, sing penting awake dhewe belajar Islam, sing penting kita ini awak ini melaksanakan perintah Allah, itu pun rezeki juga akan datang gitu loh. Tapi tatkala kita berpegang kepada pendapat Imam Malik ini, kepada orang-orang yang sejak awal memahami pahamnya Imam Syafi'i, ini menjadi persoalan bagi mereka. Mosok dadi wong
Orang nyambut gawe mau ngaji wae sing dipangan apa? Lah ya kan? Padahal Imam Syafi'i dan Imam Malik ini nggak menjadi persoalan, tapi hari ini menjadi persoalan berat gitu. Ya, hari ini menjadi persoalan. Kalau ada orang yang rajin belajar ilmu, rajin belajar ngaji, rajin belajar melaksanakan perintah Allah, itu hampir-hampir waktu untuk bekerja itu tidak ada. Itu dirasani orang banyak. Wong Islam kok koyo ngono ora gelem nyambut gawe mau ngaji wae. Ngaji apa ya wareg gitu. Ya kan? Hari ini jadi persoalan jamaah sekalian. Makanya kita nanti akan lebih terfokus belajar dulu bagaimana kita bisa membuka pintu langit. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki kepada kita semuanya, itu yang harus kita dahulukan sebelum kita nanti belajar tentang muamalah maliyah. Langsung saja. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, upaya untuk membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah takwallah. Takwallah. Dalilnya apa? Di dalam surat At-Tolak ayat yang keempat ya. Surat yang ke-65 ayatnya ayat yang keempat. Ayat ini sama-sama kita paham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Sama-sama kita paham ya. Menjalankan perintah Allah dengan maksimal, meninggalkan larangan Allah dengan maksimal juga. Itu takwa. Namun kadang-kadang ada orang yang kurang memahami terkait dengan masalah ini. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu sudah diartikan takwa. Padahal kalau kembalikan kepada Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamul Ulum wal Hikam ini, seharusnya ditambah dengan maksimal. Dengan sungguh-sungguh. Jalankan perintah Allah sungguh-sungguh, tinggalkan larangan Allah sungguh-sungguh pula. Itu adalah bertakwa. Maka kalau seandainya manusia ini menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, jadi kita ini Pak, manusia ini, penduduk bumi ini, kalau mereka ini semuanya itu pada bertakwa kepada Allah, do nindakake perintah Allah kabeh, ninggalke larangan Allah kabeh dengan sungguh-sungguh, apa jaminan Allah? Ya ja'allahu min amrihi yusra. Ya ja'allahu, Allah menjadikan segala urusan kalian itu menjadi mudah. Ja'ala sama kholako itu kalau artinya itu secara arti bahasa itu podo Pak, ndadekke, menjadikan. Tetapi kalau kita mulai belajar dan lebih serius ke dalam makna bahasa Arab ini ternyata ada sedikit perbedaan. Kalau khalaqa menjadikan, itu maknanya adalah menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ya. Seperti khalaqas samawati wal ar, Allah menjadikan langit dan bumi. Sebelumnya itu belum ada langit, belum ada bumi. Kemudian Allah jadikan, maka menggunakan bahasa khalaqa. Sedangkan ja'ala ya ja'alahu, Allah menjadikannya, maka ini sudah ada. Ada apanya? Kalau Allah kemudian ya ja'allahu min amrihi yusra, Allah menjadikan baginya segala urusan itu menjadi mudah. Segala problematika manusia itu dimudahkan oleh Allah kalau kalian bertakwa. Apa yang sudah ada? Persoalan manusia. Problemnya manusia. Problem apa? Urusan rezeki.
Manusia dalam urusan rezeki ini sudah ada dulu, dari dulu sampai sekarang itu ada terus itu, Pak. Ini jenenge urusan rezeki dunia ini mulai dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ini, sampai nanti akhir zaman, Adam akhir zaman itu problem urusan rezeki ada saja. Maka kalau hari ini di Indonesia BBM naik itu kadang Masya Allah itu ya, tidak sedikit orang yang stres. Ya, stres Pak dia. Kalau mendengar berita kenaikan BBM itu Masya Allah komentarnya ya, luar biasa. Bagi orang yang beriman itu tenang saja Pak, nggak ada masalah itu. Mau harap dinaikkan, mau tidak dinaikkan itu. Sebelum terjadi seperti ini sudah sekian lamanya itu Allah sudah mentakdirkan nanti tahun 2022 di Indonesia presidennya JKW. JKW ya. Menaikkan BBM ini wes ditulis nang kono gitu. Wong iman sudah ngerti itu, sudah yakin itu. Maka nggak jadi persoalan bagi mereka. Jamaah sekalian, ini termasuk bagian dari problem, termasuk bagian dari urusan-urusan manusia, permasalahan-permasalahan manusia. Ternyata persoalan manusia yang seperti ini, barang-barang serba naik, pekerjaan ini juga agak sulit itu ya, kebutuhan semakin tinggi, itu problem manusia Pak. Ini problem manusia. Memang dari sisi lain ada yang diuntungkan, di sisi lain ada orang-orang yang dengan adanya seperti ini mereka bertambah kaya. Tapi di sisi lain ada sebagian orang mereka justru tertindas dan merasa susah dalam kehidupannya. Tapi jamaah sekalian, inilah yang dimaksudkan problem yang dialami manusia. Namun kalau seandainya manusia ini wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, penduduk bumi ini, rakyat Indonesia ini, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh gitu. Allah jamin. Ya ja'allahu min amrihi yusra, maka Allah akan menjadikan segala urusan kalian itu mudah. Jadi kalau sudut pandangnya orang beriman dengan berbagai macam problem itu tidak menjadikan dia sedih sebenarnya Pak. Di balik itu jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan hidup karena kesabaran menghadapi persoalan yang ada gitu. Maka jamaah sekalian, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama ini secara kolektif, artinya secara mayoritas manusia, kalau mayoritas manusia ini mereka bertakwa kepada Allah seperti mudah. Kesulitan mereka, problem mereka itu menjadi mudah. Karena apa? Karena takwa dia. Ketakwaan dia menjadikan Allah membukakan pintu langit, menurunkan solusi dari kesulitan manusia. Takwa kepada Allah. Itu pun juga berlaku kepada pribadi seorang muslim. Pribadi-pribadi kita, Pak. Masing-masing kita ini, semakin kita bertakwa, semakin Allah menurunkan kemudahan dari segala kesulitan. Kemarin di tempat saya tuh ada satu kajian, kita ngundang Dr. Andes Hanifullah Sukri itu cerita kepada jamaah itu, salah satu di antaranya ada seorang muslim ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren, pondok pesantren. Pondok pesantren ini ternyata biayanya mahal, masuknya mahal, SPP-nya mahal, dan yang lainnya itu mahal. Sementara diukur dari kemampuan rezeki orang tuanya, ini koyo-koyo nggak nyampe. Koyo ratekan, yang bahasanya kita ora mampu, ora sanggup gitu loh. Itu nalarnya manusia, logikanya manusia. Aku ora sanggup le, aku ora kuat, aku nyekolahke kowe nang pondok. Lah kowe mlebu bledeng 20 juta, ora iso dicicil, ora iso diangsur. SPP-ne 1 juta, terus sangune 300.000 per bulan. Belum kebutuhan sabun, belum kebutuhan sampo dan lain sebagainya.
kurang lebih ya per bulannya 2 juta. Ora mampu blonjone bapakmu kuwi sesasi ora ana 2 yuta. Logika manusia itu gitu. Nalarnya begitu, ora tekan gitu loh. Akhirnya si orang tua ini datang kepada beliau, berangkatkan saja. Urusan rezeki, urusan biaya anak sekolah itu bukan urusan jenengan gitu katanya. Urusan rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pertemuan yang lalu, Pak, saya sudah sampaikan sebuah hadis qudsi ya. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi di antara kalian akhlak sebagaimana Allah telah membagi-bagi di antara kalian rezeki. Ternyata akhirnya ya bismillah masukkan. Setelah anak masuk ke pesantren itu dia kayak tidak terpikirkan. Bisa membayar 20 juta, SPP bisa membayar 1 juta, kemudian yang lainnya bisa terbayarkan. Sampai anaknya tuh lulus dari pesantren, Pak. Orang itu sampai nggak sadar, duit kok ngendi gitu loh. Coba. Cuman nasihat beliau ini yang bagus, yang penting kamu bertakwa kepada Allah. Selalu jalankan perintah Allah, selalu tinggalkan larangan Allah. Urusan rezeki Allah yang ngatur, kesulitan kamu Allah yang ngatur. Ternyata problem yang menurut nalar manusia ini dia nggak bisa memecahkan, hanya dia menguatkan takwa kepada Allah. Ternyata secara tidak langsung atau secara tidak dia sadari, anak sampai lulus pesantren itu bisa membiayai. Coba. Ini realita di lapangan, Pak, terjadi. Maka kembalikan kepada ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi dalam kehidupan dunia ini, terlebih dalam urusan rezeki, Allah akan mudahkan manakala syaratnya ini dipenuhi. Apa? Wa may yattaqillah. Takwa kalian kepada Allah. Jamaah sekalian, memang problematika hari ini itu memang sangat rumit ya. Problematika hari ini sangat luar biasa. Problematika saat ini Masya Allah. Muamalah di negeri yang kita cintai ini, di tempat tinggal kita itu hampir setiap hari itu mereka kedatangan tamu untuk bermuamalah. Dan yang paling banyak itu adalah golek utangan duit. Kanggo usaha, kanggo bermuamalah. Sampai di tempat saya itu juga ada bangun masjid ini golek utangan. Ini muamalah juga itu. Belum lagi urusan bisnis, belum lagi dalam urusan macam-macam itu setiap hari itu tamu berdatangan dalam rangka untuk golek utangan duit. Persoalan begitu banyak. Jangan sekalian, padahal sebenarnya kalau dikembalikan kepada ayat ini, kalau seandainya kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusan kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man barang siapa amila beramal sholihan, beramal soleh, min dzakarin di antara kalian orang-orang laki-laki, aw unsa atau orang perempuan, wa huwa mu'minun dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu dan sungguh-sungguh pasti. Di situ hatfu tauhidnya banyak ya. Apa? Hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh pasti aku Allah akan menjadikan kalian hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu nanti dijelaskan para ulama itu macam-macam. Ya, macam-macam. Di antaranya
hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu kalau menurut seorang ulama al-muhayyimin namanya. Beliau mengatakan bahwasanya hayatan thayyibah menurut seorang ulama al-muhayyimin ini yang dimaksudkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan bahagia akhirat, yaitu di dalam surga. Hayatan thayyibah itu hidup yang baik itu menurut seorang ulama al-muhayyimin artinya adalah surga. Kalau kalian ingin mendapatkan kehidupan yang baik berupa surga, hendaklah kalian beramal soleh di antara kalian laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman. Dia pasti akan mendapatkan surga menurut Imam Al-Muhayyimin. Tetapi kalau menurut Imam Al-Qarni itu berbeda lagi. Kalau Imam Al-Qarni hayatan thayyiban itu adalah kehidupan yang baik itu diartikan dunia kalian bahagia, akhiratnya kalian pun mendapatkan surga. Nah, dunia itu dimaknai kalian hidup di dunia ini dengan berbagai macam problematika itu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaratnya apa? Syaratnya berdasarkan surat An-Nahl ini, amila solihan fahuwa mu'minun. Dia mau beramal soleh dan dia dalam keadaan iman. Nah, makanya di sini nanti kita juga akan mendapatkan bahwasanya kehidupan yang baik ini termasuk diantaranya dimudahkannya rizki kalian. Nyambut gawe iki gampang ngono lho. Nyambut gawe iki ora ngantek ngetok kowe keringet gembrobyos ning duwite oke itu loh Pak. Itu termasuk diantaranya hayatan thayyiban itu loh. Saya punya tetangga itu salah satu jamaah ini orang bisa tapi ngontrak di tempat saya itu. Kontraknya kecil. Mungkin saat musola ini lebih kecil lagi itu. Saya tanya-tanya aktivitasnya apa Mas? Saya kerjanya di dalam kontrakan saja Ustadz ya. Apa itu? Saya hanya ngadep laptop saja. Kerjanya cuma ngadep laptop Pak. Sehari-hari itu gak keluar dari kamar. Cuma nyawang laptop tok mendinai mentelengi laptop Pak. Itu saja, itu setiap sore lihat rekening masuk 5 juta, masuk 3 juta itu. Seharinya Pak. Sedina itu kadang masuk 5 juta, kadang sempat itu 10 juta sehari itu. Mungkin jenengan mikir kok ngontrak. Kerjaannya di sini, di rumahnya ternyata sudah punya rumah, sudah punya kebun, punya sapi, punya macam-macam. Di sini cuma ngontrak, ruangannya kecil. Nyambut gawe cuma ngadep laptop, Pak. Ngadep laptop. Ke rumah dan laptopnya pateni tinggal ke masjid. Sak anake, sak bojone dijak ke masjid. Saya kembali kepada ayat ini ya mungkin dimaksudkan man soliha, man amila solihan min dzakarin al unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Saya kemudian berpikir apa iki ya dimaksudkan ayat ini. Rezekinya mudah ya Pak. Sehari itu masa Allah 1 juta 2 juta itu kok koyo enting koyo gampang lho Pak. Ora metu kok ngomah kringete ra metu gitu Pak. Ternyata dia kaya itu. Saya sedino sak juta punjul, kadang sampai 5 juta sampai 10 juta. Pak. Masya Allah. Jenengan untuk 5 juta kurang tadi Pak. Itu direwangi ya keringetnya gembrobyos itu lah. Kadang ngombe, kadang sok-sok wis rasa ngombe lah. Ini kerjanya santai hanya duduk di depan laptop saja, dia hanya hidup di kontrakannya ukuran berapa itu ternyata di rumahnya itu hartanya banyak, rumahnya besar. Nah, termasuk diantaranya hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik itu dimudahkannya mereka untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di saat rezeki kita itu sulit, Pak. Di saat rezeki kita ini susah, kita itu banting tulang. Istilah orang Indonesia itu kan. Kaki dijadikan
Ya sampai begitu ya, kepala jadian kaki, kaki jadian kepala, bukan akrobat itu kan, tapi memang banting tulang betul itu. Kadang direwangi kaya ngono itu kadang meleset tuh, Pak, ora kecekel duit gitu. Ya kan? Ini kalau dikembalikan ayat ini jangan-jangan kita ini masih sedikit amal solehnya, jangan-jangan keimanan kita masih lemah, dan jangan-jangan kemaksiatan itu masih banyak kita lakukan gitu. Itu yang jarang kita itu bermuhasabah seperti itu. Jadi kalau susahnya rezeki kita, susahnya kita untuk mencari maisha, susahnya kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini, jangan-jangan kita ini masih akrab dengan dosa dan maksiat gitu loh. Jangan-jangan amal soleh kita ini masih sangatlah lemah. Dulu Abdullah bin Abbas gitu, pernah saya katakan, innalil hasanati dia ifil wajhi. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu dia anfil wajhi, kata Abdullah bin Abbas, menjadikan wajah kalian putih. Kalau kamu amal soleh senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, wajahmu putih. Putih itu diartikan wajahmu menarik dalam pandangan manusia. Wong angger sregep temindak becik, dadi wong seneng temindak becik, orang melihat kita itu adem, orang melihat kita itu tertarik, orang melihat kita itu seneng. Itu menurut Abdullah bin Abbas. Yang kedua, wasi'atan fir rizki, orang yang senantiasa beramal soleh, orang yang senantiasa banyak melakukan kebaikan, maka rizkimu akan diluaskan. Coba, banyak berbuat baik itu menjadi salah satu wasilah rizki diluaskan oleh Allah. Yang ketiga, menurut beliau Abdullah bin Abbas, innalil hasanati quwwatan fil badani, badanmu juga menjadi kuat. Kalau kita banyak berbuat baik, Pak, rogone awake dhewe iki ora dilo-dilo lara, Pak. Kuat Pak kita ini, Pak. Makanya kalau kita dilo-dilo mung loro-loronen gitu, wah jangan-jangan kita ini masih sedikit kebaikannya gitu. Lah wong lenang jadi potongane keker, dilo-dilo mung kerokan gitu. Ya, kudanan sithik itu gigil, nggak berani keluar. Ngombe es setengah gelasnya pilek rawis wis. Wih, ini lemah banget ini. Ya, padahal menurut Abdullah bin Abbas, kebaikan itu menjadikan badan kalian kuat itu. Menjadikan badan kalian kuat. Hari Ahad kemarin itu saya ikut goes sama jamaah masjid itu ya. Musuh saya tuh nom-nom kabeh. Oh, rumahnya tuwek dewi saya, tuwek dewi. Dan sepeda saya itu paling jelek dewi ya. Yang lain tuh sepedanya itu harga 7 juta, ada yang 15 juta. Sepeda saya cuma harga 50.000 aja, beli di Rosok, tak servis dewi. Itu masalah keliling dari Solo menuju ke Pakis, kemudian ke timur ke Solo lagi itu. Saya nggak kalah dengan yang lain. Bahkan tidak sedikit yang remaja yang pemuda ini tertinggal jauh dari saya. Kemudian ngecamp di daerah Daleman ini, kumpul di situ minum bareng, mampir di wedangan itu, semuanya pesen berapa? Teh hangat jeruk. Jenengan apa Pak? Kalau es teh. Saya ngomong es teh itu kabeh ngulati saya semua itu. Loh, jenengan wonten es teh itu. Lah pripun kula tiap hari minumnya es teh itu. Mboten marem gitu. Oh, mereka tuh kaget ya, saya ngomong es teh itu mereka kaget. Jauh umurnya. Maaf Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, wangsul kalian iki ya, Abdullah bin Abbas ini mengatakan kebaikan itu menjadikan sarana badan kalian kuat. Dan rezeki itu tidak mesti berupa uang, Pak. Termasuk badan kuat ini adalah rezeki gitu. Makanya dengan cara kita banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan. Al-hasanah di situ diartikan amila solihah. Kalau kita banyak melakukan amal soleh, badan kita menjadi
kuat gitu loh. Ora gampang sakit gitu loh. Nggak gampang sakit, nggak mudah terkena penyakit. Sementara hari ini banyak sekali orang-orang yang mereka itu sebentar-sebentar sakit dan sebentar-sebentar sakit gitu. Jadi kembalikan kalau persoalan ini jangan-jangan masih sangat sedikit amal solehnya. Jangan-jangan kosong dari kebaikan dalam segala aktivitas. Karena ternyata kebaikan itu menjadikan badan kita menjadi kuat. Innalil hasanati quwwatan fil badan. Yang keempat, yang berikutnya, innalil hasanatin mahabbatan min khuluqin khalqi. Sesungguhnya orang-orang yang gemar melakukan kebaikan itu akan dicintai seluruh makhluk. Ternyata kita ini kalau menjadi orang baik, Pak, menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, orang di sekitar kita itu pasti akan mencintai kita. Sementara kebalikannya, kalau jenengan punya tetangga atau melihat seseorang yang setiap hari itu berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat tidak baik, sementara orang di sekitarnya pun juga akan benci kepada kamu. Maka kalau kita ingin dicintai oleh banyak orang, memang kita harus banyak berbuat kebaikan gitu loh. Banyak berbuat kebaikan. Ternyata Abdullah bin Abbas ini mengatakan demikian. Kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian perbuat itu menjadi salah satu sarana semua makhluk itu akan cinta kepada kalian. Bahkan di dalam penjelasan yang lain, makhluk ini tidak dibatasi manusia. Kalau kalian menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan, sampai binatang di sekitar kalian itu pun akan mencintai kalian. Akan mencintai kalian. Cuman bentuk kecintaan hewan, binatang kepada kita itu kita nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Tetapi kalau kita mau memperhatikan tingkah laku hewan, Pak, tingkah laku binatang, itu kita ngerti. Misalnya contoh, kalau kalian itu, kalau bapak sekalian ini orang baik, suka berbuat baik, entah itu berbuat baik kepada manusia atau binatang. Misalnya contoh saja, mungkin setiap sore jenengan bawa kepala bandeng itu, cari kucing, pus, ada kucingnya siapa saja lah. Atau kucing dikasihkan kepala bandeng, makan, dia habis, tinggal. Besok begitu lagi. Suatu ketika jenengan keluar, Pak, ketemu dengan kucing itu, apa yang dilakukan kucing itu? Pasti mendekat kalian. Mesti nyerahin jenengan buntutnya di. Nah itu tanda seneng sama kalian. Tapi beda, tatkala jenengan keluar rumah, anak kucing mang sawat sendal. Termasuk salah satu kejahatan atau perbuatan tidak baik kepada binatang. Balang ke sandalip jenengan balang ke kucing sampai kena, wih gitu. Besok kucingnya lewat ketemu jenengan di depan. Mau mendekatin jenengan. Kucing ngerti, Pak. Berhenti. Kalau misalnya mau tetap lewat, mesti ngulatin jenengan terus itu. Tatkala ini langsung lari gitu. Tahu kucing itu sudah nggak suka pada kalian. Ternyata kebaikan yang kita lakukan, binatang pun itu akan mencintai kita, Pak. Mencintai kita. Di Cemani itu ada seorang anak namanya Ihsan, Pak. Saya tuh sampai sempat kaget, kaget itu. Saya sempat main karena di rumahnya itu adalah kakak saya dan itu ada anak ini. Kalau sore, Pak, jam 4 itu si Ihsan itu keluar, itu bawa potongan bambu ditutuk. Tok 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 tok. Ini ngopo gitu saya. Tunggu sebentar tuh ayam sekian puluh itu pulang semua itu, Pak. Jadi nyelok ayam pulang itu cukup nutuki bambu itu. Sing nutukin jenengan rongkaran mulai loh, Pak. Iya, Mas. Saya tuh sampai bertanya, Mas, kok iso ngono kuwi piye itu? Ternyata sama ayamnya itu sayangnya luar biasa dia. Tiap pagi dikasih makan, nanti siang kalau ada makanan dipanggil dikasih makan lagi, sore dikasih makan.
ada ayamnya itu yang sakit itu dikurung, kemudian diobati, diperbat. Ternyata sama ayamnya itu sayang sekali dia. Oh, ternyata ayam yang sekian banyaknya itu pergi, tidak ada satu ekor pun, ini cukup nutuk bambu itu pulang semua itu. Dan pulangnya itu tidak hanya di depan dia, masuk ke kandangnya, Pak. Tinggal nutupi tok itu. Ya Allah, saya ngelatih pirang tahun itu loh. Ternyata saya kembalikan kepada ini, bahwa setiap kebaikan itu akan dicintai seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan fi khuluqil khalqi. Dicintai semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai binatang pun akan mencintai kita. Maka kalau kita berbuat baik tidak hanya untuk manusia saja, Pak. Binatang pun kita juga berbuat baik. Ya, ternyata manfaatnya sangat besar. Sedikit lagi. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Tolak, ya, masih ayat yang surat yang ke-65, ayatnya 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa, Pak. Orang yang bertakwa kepada Allah, satu, diberikan mahroja, jalan keluar. Jalan keluar itu, Pak, kalau jenengan punya masalah sangat sulit, ada masalah sangat rumit, seolah-olah itu nggak ada jalan keluar, buntu, seolah-olah ini nggak ada solusi itu. Tapi tatkala kalian menjadi orang yang bertakwa itu, tiba-tiba datang seseorang memberikan solusi dari kesulitan kalian. Makhroja itu sebenarnya. Dan itu tidak disangka-sangka. Bahkan tidak cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu ternyata macam-macam caranya untuk mendapatkan. Ada rezeki menurut Imam Ali radhiyallahu an. Kalau menurut Imam Ali itu rezeki itu ada dua macam. Satu, rezeki yang kau cari. Yang kedua, rezeki yang mencari. Rezeki yang kau cari, kita dengan cara bekerja seperti Imam Syafi'i, itu rezeki yang kau cari itu. Sedangkan rezeki yang mencari, rezeki itu mendatangi kita. Karena kebaikan kita, karena ketulusan kita melakukan kebaikan itu, orang datang memberikan rezeki kepada kita. Itu rezeki yang mencari itu. Maka Imam Ali mengatakan, pilihlah rezeki yang mencari. Namun di sini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada satu cerita seorang muslim, ya. Ada seorang muslim ini sedang mendaftarkan anaknya kuliah, Pak. Mendaftarkan anaknya kuliah setelah mendapatkan kampus yang dia tuju dengan cita-cita dia ingin menjadi seorang perawat. Ini dia sudah dapatkan, semuanya sudah dia dapatkan. Dan ternyata biayanya itu tinggi. Dan akhirnya dia ini tahu diri, orang tuanya tidak sanggup membiayai. Tapi orang tuanya ini seorang muslim yang baik. Nah, kamu tetap komitmen kalau di kampus itu silahkan. Saya bantu dengan doa. Saya hanya satu-satunya jalan adalah saya yang meminta kepada Allah. Kalau saya melihat apa yang aku punya, saya tidak sanggup dan saya tidak mampu. Tetapi aku masih punya Allah. Tetap saja kamu memilih kampus itu belajar, silahkan. Akhirnya berjalannya waktu itu sudah orang tua sehari, 2 hari berdoa, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu berdoa. Ini urusan kampus sudah nagih biaya. Hari ini bagaimana ini terusnya. Akhirnya diputuskan anak perempuannya ini
kalau Bapak tidak sanggup, saya tak keluar saja. Tapi bapaknya masih optimis. Saya masih tidak putus asa dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keluar dulu, nah. Allah belum mengabulkan permintaan kita. Akhirnya anak mengurungkan niatnya masih tetap di kampusnya. Tetapi di kampusnya anak ini sebenarnya sudah malu, Pak. Sudah belum bisa nyicil sedikit pun. Bayarannya belum dibayar ini tuh. Akhirnya ingin keluar. Tatkala anak ini mendatangi salah satu dosen yang mengurusin para santrinya, mahasiswanya ini, dia ingin mengundurkan diri karena ketidakmampuannya. Ternyata di kantor itu ada seorang laki-laki dari Sumatera, di situ duduk di situ mencari seorang mahasiswa yang tidak mampu ingin dijadikan anak asuh. Tapi dengan syarat katanya, dia punya hafalan Al-Quran. Pada saat itu pula di kantor itu kemudian dicek, apa punya hafalan Al-Quran? Punya dia. Dia kemudian buka ayat Al-Quran, membaca satu ayat, suruh melanjutkan. Dia nyambung. Buka lagi satu ayat, teruskan. Dia nyambung sampai 3 kali, sampai 5 kali nyambung. Kemudian diangkatlah dia sebagai anak asuhnya. Semua biaya kuliahnya ditanggung oleh dia. Anak ini pulang menemui bapaknya, wahai bapak, doa bapak sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, apa maksudnya? Saya diangkat anak asuh oleh seorang laki-laki dari Sumatera, dibiayai kuliahnya sampai selesai. Coba, Pak. Siapa yang merencanakan seperti ini? Allah kan? Sampai dia sudah mau keluar, sudah mau mengundurkan diri, Pak. Karena apa? Karena ini sudah puncaknya dia ikhtiani seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ja'allahu makhraja, ini jalan keluar di sini Allah mudah baginya. Ternyata di pertemuan dengan laki-laki itu sudah selesai urusannya. Sekian juta biaya kampusnya dibiayai oleh dia, Pak. Nah ini. Maka untuk itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak direncanakan, tidak diusahakan, tetapi datangnya secara tiba-tiba dan rezeki itu sampai kepada kita. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib, itu seperti itu. Kalau jenengan nyambut gawe nompo blonjo itu kan rezeki yang kalian usahakan gitu. Berarti sudah direncanakan. Untuk arisan itu kan sudah direncanakan. Tetapi yarzuqhum min haitsu la yahtasib itu tidak ada rencana seperti itu. Tiba-tiba datang sampai kepada kalian. Itu jenenge rezeki gitu. Makanya upaya kita yang pertama ini adalah takwa Allah. Padahal kita senantiasa bertakwa kepada Allah, semampu kita, semaksimal kita, gitu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, larangan Allah kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Urusan rezeki itu urusan Allah. Akan Allah berikan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Pertama ya, pembuka pintu rezeki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita lanjutkan dari persoalan yang lain. Baru nanti setelah kita ngupas selesai ini, baru kita nanti akan masuk kepada bab muamalah maliyah. Insya Allah nanti diberikan umur panjang ya, diberikan waktu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi yang terpenting adalah upaya bisa mengetuk pintu langit, Allah menurunkan rizkinya kepada kita. Itu dulu yang harus kita lakukan. Baru kita berpikir tentang muamalah yang setiap hari kita hadapi ini, baru kita mengarah ke sana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.